sayangnya Allah kepada kita. Bahkan dalam tafsir Al-Zamakhsyari misalnya, yang memang spesialis mengupas tata bahasa dalam bahasa Arab, Al-Imam Az-Zamakhsyari mengatakan kata Rahman itu sebetulnya kasih sayangnya mengalahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau kita bisa mengukur kasih sayang ibu kepada anaknya, maka kata-kata Ar-Rahman itu menunjukkan kedekatan, satu. Kedua, kadar kasih sayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka pada hakikatnya kata-kata perbendaharaan dunia ini terlalu sempit untuk menjelaskan apa itu makna Ar-Rahman. Sudah sampai hafalan Ar-Rahman belum? Sering-sering dibaca supaya mengingatkan kita bahwa tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Dulu pernah ada satu-satunya makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Siapa namanya? Bapak Ibu? Tadinya dia adalah komandan tertinggi yang ada di mana? Di sisi Allah. Jibril itu hanya anak buahnya si makhluk ini. Kemudian dia diberi nama Iblis yang berasal dari kata ablasa. Ablasa itu artinya dia yang berputus asa dari rahmat Allah. Tapi seputus-putus asanya Iblis, ternyata doanya makbul juga. Diminta ditangguhkan sampai hari kiamat. Doanya Iblis minta ditangguhkan sampai hari kiamat, dan itu pun Allah kabulkan. Bayangkan zat seperti iblis saja, makhluk seperti iblis saja berdoa pun Allah kabulkan. Saking sayangnya Allah, hingga Allah mengatakan kepada seluruh makhluknya, mengikhbarkan kepada seluruh makhluknya bahwa rahmat Allah mendahului murka dan azabnya. Karena itu tidak ada yang bisa menggambarkan betapa maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan salah satu wujud kasih sayang Allah kepada kita adalah diturunkannya Al-Quran kepada manusia yang paling baik, Sayyidul Alam, manusia yang paling baik, pemimpin alam, yaitu siapa? Baginda Rasulullah SAW. Sehingga ulama berselisih paham, berselisih pendapat. Ini mana yang duluan menjadi sebab nih? Kalau kita bicara sebab akibat, ulama masih berselisih paham. Quran ada sebab Rasulullah atau Rasulullah ada sebab Quran? Nah, ini perdebatan yang nggak selesai. Tapi keduanya memang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Rasulullah. Ketika pada hari ini kita membawa Al-Quran, kita memegang Quran, maka pada hakikatnya kita itu disebut sebagai pewaris dari Rasulullah SAW. Nah, Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sebuah penjelasan deskripsi tentang adab-adab para penghafal Quran. Nah, kalau di Indonesia populer penghafal Quran disebutnya adalah hafiz. Padahal hafiz itu adalah para penggawa, para maestro ilmu hadis, bukan penghafal Quran. Penghafal Quran bahasa aslinya adalah hamilul Quran, hamlul Quran. Hamil itu artinya membawa. Hamala yahmilu itu artinya membawa. Karena itulah judul yang dipakai oleh Imam Nawawi bagi para pemegang penghafal Quran. Ada juga istilah qori. Qori itu adalah pembaca Quran. Walaupun dalam kitab-kitab ulama antara qori dengan hamlul Quran itu sama-sama artinya. Jamaknya qori adalah qurra. Nah, kemudian muncullah setelah masa Imam Bukhari, Imam Muslim, muncullah para penghafal hadis yang mereka bergelar al-hafiz. Nah, jadi ibu-ibu, bapak sekalian, ini juga sebagai kritik kepada teman-teman yang suka ngaji hadis, bahwa ulama tertibnya ngaji hadis, bapak ibu nggak akan pernah mendapatkan ilmu hadis kalau belum menghafal Quran minimal satu riwayat. Aslinya begitu. Yang terjadi di zaman ini, orang tajwidnya belum benar, makhorijul hurufnya belum benar, sifatul hurufnya belum benar, sudah belajar hadis. Akibatnya kehilangan barokah daripada Rasulullah SAW. Akhirnya berantem mulu akhirnya karena andalannya hadis. Nah, sebetulnya hanya boleh belajar hadis bagi orang yang sudah menghatamkan Quran, yaitu hafalan berikut tafsir. Jadi hadis itu
terlarang bagi orang umum kecuali bagi yang sudah hafal Al-Quran, sudah berstatus mungkin hafal Al-Quran. Nah inilah yang perlu kita pahami, bahwa hadis tidak boleh dipelajari kecuali sudah selesai menghatamkan atau menghafal Al-Quran. Nah ibu-ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan ada yang berputus asa dari rahmat Allah ya, yaitu iblis. Iblis itu ketika turunnya Al-Quran, Quran turun dalam berapa tahap? Ada yang tahu? 2 tahap ya. Tahap yang pertama dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia, sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia. Itu turun 30 juz sekaligus bersamaan dengan surat yang turun sering kita baca ketika malam-malam Ramadan. Bagaimana bunyi suratnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, sampai akhir ayat. Itu turun 30 juz. Dan itu makhluk yang bernama iblis tadi takjub, kaget. Pertama yang turun adalah Jibril membawa Al-Quran 30 juz berupa cahaya ke Baitul Izzah, dan itu bersaf-saf malaikat turun memenuhi langit. Hingga Imam At-Tabari dalam tafsir beliau mengatakan hampir nggak ada tempat di langit kecuali dipenuhi oleh jamaah para malaikat yang sedang bertasbih memuji Allah akan turunnya Al-Quran. Jibril menjadi saksi turunnya kitab Zabur, Taurat, Injil, tapi nggak seheboh turunnya Al-Quran. Karena itulah iblis lari terbirit-birit. Dia melihat begitu meriahnya malam itu turun Jibril bersama dengan jamaah para malaikat. Nggak pernah ada fenomena itu sebelumnya, yaitu turunnya Quran. Dan dari Baitul Izzah turun berangsur-angsur kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Nah turunnya Quran adalah basyiran, pemberi kabar gembira. Nah adik-adik semua, bahwa yang perlu kita pahami ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, maka tidak pernah ada rasa kecewa, tidak pernah ada rasa sedih. Karena rasa kecewa, rasa sedih itu hanya muncul ketika kita menggantungkan harapan kepada makhluk. Tapi ketika kita menggantungkan harapan kepada Allah, maka tidak pernah ada rasa kecewa. Karena ajaban li amril muslim, sungguh ajaib urusan orang muslim. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih musibah maka dia bersabar. Nah sekarang saya mau tanya, nikmat terbesar apa yang Allah berikan kepada kita setelah iman dan Islam? Nikmat berinteraksi dengan Al-Quran. Kita semua tahu survei 65% penduduk Indonesia belum bisa baca Quran. Mungkin yang bisa baca Quran betul-betul sesuai kaidah tajwid mungkin nggak sampai 2%. Alhamdulillah, mau bicara apa, kalimat syukur apa mau kita ucapkan, hari ini kita termasuk ke dalam kelompok yang 2% itu. Orang yang diberikan nikmat bisa baca Quran. Saya ketemu banyak sekali preman, banyak sekali ahlul maksiat yang mereka tuh kepingin seperti kita ada di sini, pengen, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada keagungan makhluk, masih takut dicibir, masih takut dicemooh, masih takut dengan ungkapan-ungkapan manusia hingga menghalangi mereka dari berbuat kebaikan. Tapi jamaah sekalian yang perlu diingat, Allah yang memberikan kita hidayah. Kira-kira Allah bisa nggak mencabut hidayah itu dari kita? Bisa. Karena itulah kita jangan pernah berbangga hati, jangan pernah berpuas hati, karena semua yang kita lakukan ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa kita akan selamat, kita akan bahagia, kecuali semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi wasiat untuk para kiai kita. Jadi saya dengan Gus Baha ada kesamaan, yaitu sama-sama dapat sanad kiai yang senangnya cerita surga. Karena memang pada akhirnya umat Rasulullah ini sudah dijanjikan masuk surga. Ya. Ada juga beberapa kiai yang senangnya cerita neraka begitu. Ya. Bahkan saking pesimisnya, hadis yang sudah jelas-jelas man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa sudah mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Sama mereka dikasih lagi, ya, sab'atu asyratu dukhulil jannah, 7 syarat masuk surga. Pakai dikasih itu lagi.
rumit banget di pelajaran akidah. Padahal hadisnya riwayat Imam Ahmad jelas, man qala la ilaha illallah, siapa yang ucap la ilaha illallah masuk surga. Nah, di kalangan guru-guru kita memang sangat sederhana. Ya. Bukti pertama, ketika Rasulullah melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha di langit keberapa ketemu Nabi Ibrahim. Nah, itu oleh-oleh dari Nabi Ibrahim ketika kita tasyahud akhir, kita mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Nah, itulah Nabi Ibrahim mengatakan ya Muhammad. Nabi Muhammad nyaut, ya datu kakek gitu ya, kakeknya lagi. Titip salam saya kepada umatmu. Nah, karena Nabi turun dari Sidratul Muntaha membawa perintah sholat, maka salawat Ibrahimiyah wajib ada di dalam sholat kita. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Itu sudah disiapkan kafling buat umatmu di surga. Nah, jadi masing-masing kita udah punya kafling, ibu-ibu, bapak-bapak di surga. Cuman kata Nabi Ibrahim masih kosong, diisi. Isinya dengan apa? Kata Nabi Ibrahim, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di sana ada malaikat yang udah nunggu ibu-ibu bapak-bapak kafirnya. Jangan sampai ada malaikat sebelah kok bengong-bengong aja. Kata malaikatnya kok bengong, nggak ada materialnya. Yang sebelah lihat bener materialnya karena ibu-ibu rajin muter tasbih ya, subhanallah walhamdulillah. Jadi itu mengirimkan bahan baku material untuk membangun kelak istana di surga. Jadi kira-kira jadi. Nah, ulama mengatakan ini mafhum mubalaghah. Artinya mengucap zikir aja pahalanya sebegitu besar. Apalagi membaca Al-Quran. Nah, makanya dalam memahami tafsir ataupun ayat hadis kita juga harus mengerti usul fikih. Nah, jadi ulama usul fikih mengatakan dari hadis Nabi Ibrahim mengucap zikir aja pahalanya besar. Apalagi membaca Al-Quran. Maka bacaan yang ibu baca, bapak-bapak baca hari ini itu menjadi tabungan kelak yang akan dikonversi menjadi istana di surga. Jadi silahkan nanti saling silaturahim di surga. Karena silaturahim itu adalah amalan penduduk surga. Ya kita ini ibu silaturahim ini nggak putus di dunia. Di surga juga silaturahim nanti. Jadi mampir-mampir ke kaflingnya Ustazah Desi nanti ya. Kaflingnya Ustaz Hilal gitu ya. Ya betul. Nah jadi tugas kita sebetulnya cuma satu, bagaimana tidak mampir di api neraka. Itu aja, tidak mampir di api neraka. Masuk surga udah pasti, nggak usah diragukan lagi. Nah, PR-nya cuma satu, jangan sampai mampir di neraka. Nah ini kan PR-nya cuma itu aja satu. Bagaimana caranya? Ada banyak bocoran-bocoran dari kiai. Nah enak nih kalau bocorannya banyak nih. Pertama, tidak meninggalkan sholat berjamaah. Itu sudah pasti dapat tiket terusan di stempel malaikat. Ya, jadi kalau ibu dapat tiket terusan itu masih ngantri di masyar, dimarahin sama malaikat. Bu, ngapain di sini? Masuk, bikin panjang antrian. Nah, yang kedua adalah orang yang mati syahid. Jadi sebelum pengadilan mahsyar dibuka, ada sekelompok orang berbaju putih, bapak-bapak ibu masuk. Hingga malaikat Ridwan itu sampai terjengkang jatuh. Nah, ini ada di kitab Durrul Mansur. Terjangkau, kemudian malaikat Ridwan bangun. Ya Allah, itu siapa orang-orang itu? Kayaknya belum dibuka, majelis hisab belum dibuka, aku udah masuk surga duluan. Ya, lalu malaikat satu mengatakan itu adalah umat Rasulullah yang gugur dalam jihad syahid fi sabilillah. Jadi orang mati syahid itu selagi tidak meninggalkan hutang, maka amalan belum dihitung sudah mati. Yang kedua setelah mati syahid orang yang sholat, karena dalilnya adalah jelas hadis Nabi, yang sholatnya bagus maka semuanya akan bagus. Di mana hadisnya? Ada yang hafal? Awalu ma yuhasabu bihil yaumal qiyamati as-shalah. Redaksinya banyak sih. Jadi awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, amalan pertama yang dihisab pertama-tama kali dari kiamat adalah sholat. Wa in sholaha sholahat kulluhu amalihi. Kalau sholatnya bagus, yang lain nggak usah ditanya. Jadi ibu dilihat nih sholatnya bagus, kata malaikat hisab tutup aja deh, nggak usah diterusin. Kalau sholatnya udah bagus, yang lainnya malaikat merem. Udah bu, silakan masuk surga. Yang tidak kalah penting yang ketiga adalah apa ibu? Para ahli Quran. Ahli Quran ini tidak diragukan lagi, langsung masuk surga. Ditanya lagi nggak bu sama malaikat? Ditanya. Yang jawab siapa? Ya? Yang jawab Qurannya sendiri. Ya. Jadi nanti Quran berdebat di hadapan Allah. Quran nanti berwujud sebagai makhluk. Kalau Sakila lain bentuknya ya laki-laki, kalau ibu bentuknya perempuan. Berdebat di hadapan Allah. Ya Allah, kamu akui saya siapa? Iya, kalamullah. Kalau saya kalamullah,
Berarti kalam saya didengar dong, ungkapan saya. Iya, saya punya hajat. Apa hajatnya? Kata Allah kepada Quran. Ini dialog Allah dengan Quran. Masukin dong sahib saya ke dalam surga. Makanya hadisnya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Rasulullah, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahibnya. Terakhir, sahib Quran. Ibu kalau baca Quran, tahunya surat Al-Mulk ya, yang akan menyelamatkan dari azab dunia. Tapi ibu terbayang nggak bahwa ada sebuah hadis dari riwayat-riwayat yang menyebutkan ketika seorang ahli Quran itu orang yang berinteraksi dengan Quran, mau meninggal sakaratul maut, itu kan tabir gaibnya disingkap oleh Allah ya. Kelihatanlah makhluk-makhluk, ada jin brontos, memeti, tuyul, kuntilanak, kelihatan semua. Itu yang menyebabkan orang ditalkin susah karena melihat fenomena gaib yang nggak pernah dia lihat. Dan ketika dibuka tabirnya, malaikat berdiri di ubun-ubunnya siap mencabut nyawa. Quran mendampingi. Ya, Quran mendampingi. Ya. Diberikan kita semangat, motivasi. Dicabutlah nyawa ahli Quran itu. Quran nemenin sampai masuk ke dalam kubur, malaikat Munkar Nakir datang, ditanya enggak? Man rabbuka? Enggak. Quran sudah berdiri di samping jenazah, di samping kita nanti. Hingga terjadi dialog antara Al-Quran dengan Munkar dan Nakir. Udah gak usah ditanya, saya penjaminnya. Hingga malaikat Munkar Nakir balik badan. Siap komandan, balik badan. Silahkan istirahat sampai hari berbangkit. Nah, ketika berbangkit, begitu tadi ceritanya, ketika dibangkitkan, lalu Quran maju sebagai saksi. Ya Allah, saya bersaksi orang ini selama di dunia selalu bersama saya. Karena itu saya ingin dia masuk surga. Masuk surga, sampai ke pintu surga, bapak ibu akan berpisah dengan Quran. Qurannya dada-dada, udah sampai sini ya. Nah, ibu masuk ke dalam surga, seperti itu. Jadi tidak ada rasa kecewa bagi siapapun yang membaca Quran. Walaupun satu ayat, satu huruf membaca Al-Quran. Ada nggak satu huruf baca Quran? Hari ini ada nggak? Alif Lam Mim, la aqulu alif lam mim harfun. Nabi bilang saya tidak membaca alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan mim satu huruf. Tapi oleh ulama qiraat seperti Ibnu Katsir, kemudian Imam Wars juga mengatakan, ntar dulu, satu huruf itu satu harokat. Alif lam mim berapa harokat kata beliau? Jadi hitungnya dikali jumlah harokatnya. Nah itu tafsiran dari para imam qiraat. Ya terakhir, alhamdulillah terakhir udah 3 kali sih ngomong terakhir, tapi nggak bisa. Ya kita saling berdoa jamaah sekalian. Ya, semoga bacaan Quran kita juga menjadi syafaat bagi beliau Bapak Tarmizi Tahir ya, dan juga para wakil. Karena dengan wasilah beliaulah kita bisa berkumpul, kita bisa bermuzakarah Al-Quran, kita bisa membaca Quran, menghafal, karena wasilah dari beliau, wasilah dari kedua orang tua kita, wasilah dari tetangga kita, dari orang-orang baik yang di sekitar kita. Dan itu kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada beliau-beliau yang selama ini menjadi wasilah penyebab dunia bagi terhantarnya kita kepada Al-Quran. Karena mulianya kita dengan Quran adalah sebab perantaraan beliau-beliau tadi. Ala kulli niyatin wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.